Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kawan-kawan Kanal 3, kita jumpa lagi dalam acara di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana yang telah kita bicarakan pada hari-hari sebelumnya, tentang Al-Quran, tentang kedudukan Al-Quran, tentang mukjizat Al-Quran bagi kita. Di hari yang ketujuh ini, izinkan saya juga ingin mengetuk kepada para pemirsa Kanal 3 bahwa Al-Quranul Karim yang saya yakin di setiap rumah kaum muslimin, khususnya di Indonesia ini, pasti ada mushaf atau Al-Quran cetakan yang menghiasi meja-meja kita, dinding-dinding rumah kita, lemari-lemari rumah kita. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita pernah memegang Al-Quran itu dan membacanya? Sudahkah pernah kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran itu untuk melakukan tadabbur? Pertanyaan ini tentu bukan hanya untuk kawan-kawan di Kanal 3, termasuk kepada diri saya sendiri. Dengan masuknya bulan suci Ramadan yang juga dikenal sebagai bulannya Al-Quran atau Syahrul Quran. Kenapa dia disebut Syahrul Quran? Karena Allah katakan di dalam bulan ini Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah katakan dalam salah satu firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Untuk itu dia juga dikenal dengan istilah sebagai bulan Quran. Ada satu budaya baik di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di Indonesia. Kita sering mendengar istilah tadarusan. Yaitu tadarusan di sini maksudnya nisbahnya kepada Al-Quran. Tadarusan artinya kita duduk, kita membaca, kita mengkaji, belajar dari Al-Quran. Dan ini satu budaya yang sebenarnya sudah ada entah sejak berapa lama di masyarakat kita. Dan itu menunjukkan betapa di saat bulan Ramadan, volume atau frekuensi kita, interaksi kita dengan Al-Quran harus semakin ditingkatkan. Bagi mereka yang misalkan sudah terbiasa atau sudah mendawamkan untuk membaca Al-Quran misalkan, atau berinteraksi dengan Al-Quran, pasti di bulan suci Ramadan ini ada tensi yang lebih, ada semacam frekuensi yang lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Sedangkan bagi mereka misalkan yang belum memiliki kesempatan atau belum terdorong dirinya untuk berinteraksi dengan Al-Quran, sejatinya menjadikan momentum bulan suci Ramadan untuk memulai dengan Al-Quran. Saya meminjam istilah memulai di sini sama sekali bukan ingin mengatakan bahwa kita tidak pernah memulainya, tetapi terkadang memang kita ini disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang bisa jadi urusan itu tidak penting, atau bisa kita pending, atau bisa kita lakukan, kita cari waktunya, kita atur waktunya pada waktu yang lain. Akan tetapi ketika berhadapan dengan Al-Quran, seolah-olah waktu itu tidak menjadi hilang. Waktu kita menjadi sempit, kita tidak memiliki waktu sama sekali. Padahal kita tidak butuhkan waktu yang berjam-jam misalkan. Bagaimana kita mendawamkan Al-Quran ini yang sedikit saja untuk kita mulai sebagai seseorang yang taruhlah orang tersebut belum terbiasa dengan Al-Quran. Misalkan bagaimana membiasakan membaca Al-Quran dalam 24 jam. Kita sebut 24 jam adalah waktu yang sangat banyak. Kalau kita gunakan misalkan asumsi 5 menit misalkan untuk Al-Quran, untuk kita memegang Al-Quran, membaca Al-Quran 5 menit, tentu bukanlah perkara yang sangat sulit bagi kita. Itu adalah satu perkara yang sangat mudah. Akan tetapi jika kita tidak memiliki keinginan, tidak memiliki niat, maka yang 5 menit atau yang sedikit itu menjadi berat. Tetapi kalau ada keinginan, pasti jangankan tentu 5 menit, lebih dari itu pun kita akan dengan mudah untuk melakukannya. Untuk itu kawan-kawan Kanal 3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan momentum Ramadan ini untuk pertama kalinya
kita didik diri kita doktrin diri kita bahwa inilah kesempatan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan semata-mata mencari pahala, tetapi lebih dari itu agar jiwa kita, diri kita, spiritual yang ada pada diri kita meningkat. Karena kita ingin spiritual kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, arah dan trennya semakin naik. Sebagaimana kita juga menginginkan misalkan bagaimana kondisi ekonomi kita, kondisi keuangan kita harus semakin membaik dari hari ke hari. Untuk itu, jangan pernah lupa bahwa diri kita memerlukan nutrisi itu, memerlukan spiritual. Yang spiritual itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran itu sendiri. Sebagai ringkasan apa yang ingin saya sampaikan, saya hanya ingin mengingatkan bahwa Ramadan adalah satu dari 12 bulan. Dia disebut sayyidnya bulan atau tuannya dari bulan ini semua, ketua dari bulan ini semua. Dia menjadi mulia di antara bulan-bulan yang lain karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan mulia karena dijadikan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kita ingat bahwa kota Makkah dan kota Madinah menjadi kota yang mulia dikarenakan pada kedua kota itu pernah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sehingga menjadi kedua kota itu menjadi kota yang mulia. Kita ingat ada malam Lailatul Qadar. Jadi malam 1000 bulan. Sebaik-baiknya malam. Dia menjadi mulia karena di malam itu diturunkannya Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, sebagai seorang Rasul, dia adalah penghulu para Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia menduduki posisi teratas dari seluruh para Nabi dan para Rasul karena Al-Quran turun kepada beliau. Untuk itu siapa saja yang menggandengkan dirinya dengan Al-Quran atau bergandeng dengan Al-Quran, dia menjadi mulia. Baik itu bulan, baik itu malam, baik itu kota, tempat, bahkan jiwa sekalipun menjadi mulia karena bergandengan dengan Al-Quran. Maka marilah kawan-kawan Kanal 3, kita jadikan momentum bulan suci Ramadan kita untuk kita dekat dengan Al-Quran agar kita menjadi manusia-manusia mulia, tentunya mulia di mata Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.